Selamat datang Bapak-bapak, Ibu-ibu dari anggota REI tercinta. Pada hari ini kita akan mengadakan sosialisasi dengan tata cara pengisian pajak untuk laporan tahunan daripada perusahaan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita dari Pajak Pratama Bengkulu, yaitu satu diwakili oleh Bapak Rio Rizky Pratama. Selamat datang Pak. Yang kedua oleh Bapak Rifki Rafila. Yang ketiga yaitu oleh Ibu Nadia. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di tengah-tengah kami untuk memberikan informasi untuk laporan perpajakan daripada anggota REI DPD REI Provinsi Bengkulu. Tidak banyak mukadimah, baiklah sebelum kita buka acara ini, marilah kita mengucapkan lapas basmalah. Untuk acara pertama yaitu pembukaan sudah, dan yang kedua itu kata sambutan dari Ketua DPD REI Provinsi Bengkulu yang akan diwakili oleh Sekretaris DPD REI Provinsi Bengkulu yaitu Bapak S. Haryanto. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, anggota DPD REI yang kami banggakan, Bapak Rio Rizky Pratama, Bapak Levi Rafiqullah, Nadia Anjasari dari KPP Bengkulu 1 dan 2 yang kami hormati, yang telah sempat hadir pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia beliaulah kita bisa berkumpul di aula DPD REI Provinsi Bengkulu ini dalam rangka sosialisasi masalah perpajakan. Yang tidak lupa juga kami hormati Bapak Ketua BPO kita, Bapak Aman SE, yang telah sempat hadir juga pada siang hari ini. Kemudian salawat dan salam tentunya selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sering-sering bersalawat kita akan mendapat syafaat beliau sampai akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Walaupun dalam kondisi kita menjalankan ibadah puasa, tetapi nampak tidak akan mengurangi manfaat dari acara yang kita laksanakan pada hari ini. Semoga ini akan bermanfaat bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta pelatihan pajak dari DPD REI Bengkulu yang saya hormati, kebetulan Pak Ketua kita berhalangan hadir karena beliau mengikuti rakor di DPP. Jadi selama 3 hari beliau mengikuti acara rakor di DPP se-Indonesia. Jadi beliau tadi menyampaikan permohonan beliau kepada bapak-bapak dari Pajak Pratama yang mengisi acara pada tadi, beliau tidak bisa hadir, jadi permohonan maaf beliau. Kemudian pada kesempatan ini kami mohon nanti kepada bapak-bapak yang narasumber kita dari pajak ini dapat menjelaskan sejelas-jelasnya terkait dengan persoalan yang kami hadapi pada saat ini, terutama masalah pelaporan dan lain sebagainya. Kemudian nanti kami mohon juga untuk dibuka diskusi Pak, karena kawan-kawan ini banyak yang menghadapi persoalan-persoalan dan masalah-masalah yang telah dihadapi, dan sudah banyak juga yang mendapat surat panggilan dari pajak. Jadi jangan sampai nanti kita ada terkendala, apalagi sampai berbenturan dengan hukum. Jadi harapan kami mohon bantuan dari bapak-bapak, ibu-ibu narasumber ini, semoga nanti dapat dijelaskan sejelas-jelasnya Pak. Dan kemudian kami mohon juga nanti untuk peserta yang mempunyai persoalan yang dihadapi selama ini, tolong nanti disampaikan, semoga nanti akan jelas dari semua persoalan perpajakan ini. Lebih kurang itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekretaris kita yang telah memberikan sambutan. Yang kedua, mungkin sebelum nanti acara yang ketiga langsung dari KKPP Pratama 1 Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Yang kedua, kita mungkin ada sedikit pemberian informasi atau seperti pengalaman, karena Bapak Ketua BPOD kita ini cukup banyak proyeknya. Mungkin ada pengalaman beliau yang nanti dapat diserap oleh bapak-bapak, ibu-ibu direktur, nanti yang akan ditanyakan mungkin fokusnya kemana. Kepada Pak Taman kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bukan banyak permasalahan dari kawan-kawan itu, Pak. Ini salah pengungkapan aja. Kami mengaturkan terima kasih atas atensinya, atas kehadiran Bapak dari pajak. Kami dari kawan-kawan REK tidak banyak yang kita minta, Pak. Cuman tolong seandainya ada permasalahan masalah pajak, kasih solusinya, jangan sampai memberatkan kawan-kawan, Pak. Jangan pula gara-gara pajak akhirnya cash flow tersendat, terjadi pelambatan pembangunan, terjadi pengurangan pegawai. Saya kira tidak berharap seperti itu, Pak. Mari kita sama-sama bersinergi antara kita sebagai pengusaha, sebagai wajib yang taat pajak, kita bisa bekerja dengan baik, perusahaan berjalan lancar, dan kita dapat profit. Kita nantinya ada sumbangsih dan kewajiban kita ke negara berupa setoran pajak. Itu yang kami harapkan, Pak. Jadi antara petugas pajak dan wajib pajak sama-sama bersinergi memajukan perusahaan yang pada akhirnya majukan juga perekonomian Indonesia, Pak. Itu yang saya harapkan. Saya kira itu saja saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga akan berjalan lancar. Terima kasih. Terima kasih Pak Tama. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, kita acara yang ketiga yaitu acara inti, di mana dari KJPP Pratama akan langsung memberikan sambutan dan langsung memberikan apa yang perlu kita masukkan atau pertanyaan-pertanyaan. Nanti mungkin ada juga dibuat sesi tanya jawab, Pak, ya. Karena kalau tidak sesi tanya jawab, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ini kurang paham nanti, Pak. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Nadia Anjarsari, bisa dipanggil Nadia, dari KPP Pratama Bengkulu 1. Dan partner saya di sini ada. Saya Rio Rizky Pratama dari KPP Pratama Bengkulu 2. Nah, kita di sini mau ngomongin soal apa nih, Mbak Anjar? Oke, jadi ini kita mau overview dulu ya. Kita mau secara garis besar kewajiban untuk pengusaha real estate di bidang perpajakan itu apa aja nih? Ada pajak apa aja yang harus diperhatikan? Oke, jadi kita mungkin nanti ada 5 materi ya Bapak Ibu, akan kita singkat aja, nggak usah detail-detail amat. Nanti akan ada sesi pertanyaan. Untuk materinya sendiri, kita pertama ada overview, tadi sudah dibilang Mbak Anjar. Yang kedua kita ada tentang PP 9, jasa konstruksi, karena tarifnya ada perubahan sedikit. Lalu kita ada PP 34 tentang pajak penghasilan final kalau Bapak Ibu jual tanah bangunan, pengalihan hak tanah bangunan, itu di situ. Sama kita ada insentif. Terakhir mungkin dari Mas Revi ada tambahan sedikit ya, terkait tentang kewajiban pencadangan dan perpajakan di lokasi usaha. Mungkin kurang lebih overview-nya seperti itu Bapak Ibu. Nanti sesi pertanyaan di akhir aja ya, jadi nanti kita gabung. Dan tadi mungkin ada sedikit request tentang SPT tahunan ya Bapak Ibu ya, nanti kita coba bahas sedikit. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu overview kewajiban perpajakan pengusaha di bidang real estate. Kita coba lihat di sini
pengertiannya dulu ya. Untuk pelaku bisnis real estate itu dia kan biasanya disebut pengembang ya atau developer. Itu adalah pelaku bisnis yang mempunyai sertifikat pengembang dari lembaga yang berwenang atau tergabung dalam asosiasi seperti contohnya REI ini. Terus next ini ada produk dari Real usaha estate. real estate. Jadi Bapak Ibu untuk produk memang kan Bapak Ibu mungkin produknya dua ya, komersil atau residensial. Residensial ya perumahan ya. Jadi kalau yang komersil mungkin gedung perkantoran dan lain-lain, itu semua adalah produknya dari si real estate. Gimana dengan perlakuan pajaknya, Mbak Anja? Sama ya? Sama ya, ini semua. Jadi meskipun dia dibedakan jadi dua produk seperti ini, perlakuan perpajakannya sama. Jadi baik komersil maupun perumahan itu sama aja nanti Bapak Ibu. Oke, di sini ada kewajiban perpajakan pada setiap tahapan di usaha real estate. Jadi kan kalau untuk tahapan sendiri ini kan secara garis besarnya ada 3. Yang pertama perencanaan, lalu pelaksanaan konstruksi, terakhir pemasaran. Nah, untuk perencanaan sendiri biasanya di sini ada kayak penelitian, persiapan ya. Biasanya survei pasar nih, survei pasar atau survei kelayakan bisnis. Nah, di sini pada tahap ini ada kewajiban perpajakannya. Yang pertama itu PPh 21 atau 23. Jadi PPh 21 atau 23 ini dikenakan atas penghasilan bruto yang diterima oleh konsultan yang melakukan kegiatan penelitian. Jadi misalnya perusahaan Bapak Ibu memakai jasa dari konsultan. Nah, kalau misalnya konsultannya bekerja atas nama pribadi nih, atas nama pribadi dia dipotong PPh 21. Tapi kalau konsultannya bekerja di bawah naungan badan hukum, dipotongnya PPh pasal 23. Oke, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Overview-nya nanti jangan lupa adalah bahwa setiap tahapan proses bisnis Bapak Ibu, dari mulai kita perencanaan, kita ada pematangan lahan, pembangunan sampai penjualan, itu ada pajaknya masing-masing. Jadi tolong benar-benar diperhatikan, terutama kalau memang kita banyak rekanannya ya. Kalau yang terintegrasi mungkin bisa langsung satu aja ya. Cuma kalau misalkan Bapak Ibu ternyata yang ada studi kelayakan dulu tadi seperti yang dibilang Banjar ya, itu nanti ada PPh 21 atau PPh 23-nya. Bedanya apa Bapak Ibu antara PPh 21, 23 dan PPh final konstruksi? Jadi pada saat proses perencanaan ini kita ada 2 ya. Pertama adalah perencanaan tentang kita ngebangunnya sendiri, bangunan. Kalau perencanaan tentang bangunan itu dikenakannya PPh final Banjar ya. Oke, baik orang pribadi maupun badan hukum dia pasti kenanya PPh final pasal 4E2. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu tentang studi kelayakan, misalkan ini secara ekonomi masuk gak sih dengan kos kita segini, bakal laku gak sih? Nah, ini kan biasanya ada studi-studinya juga. Kalau Bapak Ibu ternyata melakukan studi seperti itu, kita punya rekanan, nah itulah dikenakan PPh 21 atau PPh 23. Tergantung ya Mbak. Tergantung. Bedanya Kalau apa? 21 itu kalau misalnya yang melakukan studi adalah orang pribadi, jadi konsultan pribadi. Kalau misalnya yang melakukan studi tadi di bawah naungan badan hukum, dipotongnya PPh pasal 23. Ada satu lagi nih Kak. Dan kalau luar negeri kalau luar negeri itu dipotongnya PPh pasal 26. Tarifnya 20% atau sesuai P3B. P3B itu perjanjian perpajakan antar negara ya. Jadi kita lihat dulu nih asal dari subjek pajak luar negerinya dari negara mana. Terus kita cek apakah kita Indonesia punya perjanjian P3B nggak sama negaranya. Tapi saya rasa jarang mungkin. Bapak Ibu ada nggak yang kerja sama dengan internasional gitu? Rasanya mungkin di sini masih. Hanya lebih ke yang 21 atau 23 ya. Kita paling fokusnya tadi ya, kalau terkait dengan perencanaan bangunannya itu PPh-nya final. Tapi kalau studi kelayakan, ekonomi dan lain-lain itu bisa kena 21 atau PPh 23. Dan jangan lupa temannya PPh kita ada PPN ya. Iya. Dan Bapak Ibu jangan lupa untuk PPN ini per 1 April naik jadi 11%. Dan kalau Bapak Ibu mungkin ada bertanya-tanya, Pak kok pajaknya ada 2? Ada PPh, ada PPN, double dong, beda ya. Bapak Ibu kalau PPN itu yang bayar adalah konsumen. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan pengembang, kita mau ada studi kelayakan, itu konsumennya siapa? Pengembang.
nanti yang kena pajak PPN siapa? Ya real estate-nya gitu, selaku konsumennya. Untuk PPH-nya itu yang bayar adalah yang menerima pekerjaan, yang menerima penghasilan, artinya rekanan Bapak Ibu. Jadi tolong dibedakan PPH PPN memang ada dua, tapi sebetulnya tidak double. Karena yang bayar beda, PPN yang bayar konsumen, PPH yang bayar yang dapat penghasilan. Jadi PPN yang bayar itu yang dapat barangnya ya, dapat barang atau dapat jasanya. Benar. Oke, ini tahap pertama persiapan. Kita lanjut ke tahap pematangan lahan. Pengadaan lahan ya. Oh, pengadaan lahan. Untuk pengadaan lahan ini kan ada macam-macam nih caranya. Ada kita beli langsung, ada lewat makelar, atau ada kerjasama sama pemilik ya. tanah. Bedanya apa Mbak? Oh, kewajiban pajaknya dulu deh. Oke, kita kewajiban pajaknya dulu ya. Jadi di sini kan kalau pengadaan lahan ya, berarti kita membeli lahan, membeli tanah itu dia kena PPH final pasal 4 ayat 2 yang paling kiri, tarifnya 2,5% dari harga jual. Terus dan juga kena PPN 11%. Jadi tadi ya PPH itu partnernya PPN. PPH final itu PPH terutangnya kepada si yang pemilik menerima, lahan ya, pemilik karena lahan dia yang menerima menerima uangnya. Kalau PPN baru yang bayar nanti dari Iya, jadi dari pengusaha realisasinya. Terus ada PPH 21 atau 23. Nah, ini kalau pengadaannya pakai makelar nih. Jadi makelarnya kan dapat penghasilan. Dapat fee ya, komisi untuk makelarnya. Kalau sekali lagi kalau makelarnya dia bekerja pribadi ya, atas nama diri dia sendiri, kenanya PPH pasal 21. Tapi kalau makelarnya di bawah naungan badan hukum, itu PTJP itu kenanya PPH 23. Oke. Dan kita juga ada BPHTB, jangan lupa Bapak Ibu, tapi ini nanti ngurusnya ke Pemda ya. Pemda. Kalau kita yang PPH dan PPN ya. Iya. Dan mungkin ada yang bertanya-tanya, Pak, ini kalau prosesnya kita pembelian lahan atau kita lewat makelar, gimana kalau kerjasama dan pemilik gitu ya? Nanti tergantung kontrak Bapak Ibu, apakah dia bagi hasil atau seperti apa. Nanti bagian dari si pemilik itu akan dianggap sebagai pembelian tanahnya dan dikenakan PPH final dan PPN seperti biasa, seperti itu. Jadi nanti tolong di kontrak kalau memang kita kadang-kadang kan pengembang tuh ngegandeng ya, dia nggak punya tanah tapi dia bisa ngerjain gitu, ngegandeng yang punya tanah. Nah kalau kasusnya seperti itu nanti tolong di kontraknya jelas. Kalau bagi hasil artinya ya tadi jatahnya si pemilik tanah adalah dianggap sebagai penyerahan tanahnya. Betul. Next ini tahap berikutnya adalah, nah ini pematangan lahan. Jadi lahan udah ada, sekarang lahannya mau disiapin dulu nih. Nah untuk persiapan ini kan biasanya yang ngerjain itu pihak jasa konstruksi atau pihak lain. Nah kalau dikerjain sama pihak lain atau Bapak Ibu menggunakan jasa konstruksi nih dari pihak lain, itu dikenakan PPH final pasal 4 ayat 2 untuk konstruksinya dan PPN 11%. Benar. Tapi kalau Bapak Ibu ternyata swadaya kita ngerjain sendiri, ya nggak ada PPH. Ya, nggak ada PPH finalnya. Paling kalau alatnya kita nggak punya, kita minjem gitu, sewa. Atau sewa ya. Itu baru ada PPH pasal 23. Dan jangan lupa PPN juga. Untuk PPN Bapak Ibu jangan khawatir, PPN ini ada syaratnya ya, nggak semua serta merta ada PPN-nya. PPN itu ada kalau misalkan penjualnya PKP, penjualnya pengusaha kena pajak. Sama kalau kita tadi melihat ke belakang dari pengadaan lahan, itu kalau yang jual PKP itu ada PPN, tapi kalau yang jual orang pribadi ya Mbak, itu nggak ada. Dia bukan PKP, nggak ada PPN-nya. Jadi kalau kita menerima barangnya dari PKP ya, barang atau jasanya dari PKP, termasuk yang jasa konstruksi ini juga. Iya. Dan kalau misalkan Bapak Ibu ngerjain sendiri, mungkin ada kayak tenaga ahlinya ya. Nah, tenaga ahlinya kena di PPH 21. Jadi memang pematangan lahan ini bisa dikerjakan sendiri atau kita ngegandeng perusahaan jasa konstruksi gitu. Oke, ini mungkin highlight sebentar ya untuk materi selanjutnya. Ini kan hampir semua tahapan ini tadi kenanya PPH final jasa konstruksi nih. Nah, untuk PPH final jasa konstruksi sendiri, mungkin Bapak Ibu kenal ada tarif 2, 3, 4, 6%.
Nah itu per 21 Februari ada perubahan tarif. Mungkin nanti ke materi Nanti selanjutnya akan kita bahas di materi kedua itu yang lanjut ya. Selanjutnya ini pembangunan sarana, prasarana dan utilisasi. Nah, di sini kewajiban pajaknya hampir mirip dengan yang tadi. Yang pertama ada PPh final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi. Kalau misalnya menggandeng perusahaan lain atau rekanan lain. Kalau ngerjain sendiri nggak ada ya? Nggak ada tuh. Terus Paling tadi ya, kalau ada sewa kalau alat. ada sewa alatnya. PPh 23, kalau ada PPh 23. pengadaan pasal 21. Terus PPN juga, gandengannya BPH, terakhir PPH 21 kalau pakai tenaga ahli. Sebetulnya Bapak Ibu untuk tahap pembangunan PSU, prasarana sarana dan utilitas, dan pembangunan unit sendiri itu nanti perlakuan pajaknya sama ya. Kalau kita ngerjain sendiri, ya otomatis nggak ada PPh final konstruksi dong, kita nggak ada rekanan jasa konstruksi. Paling kalau kita sewa alat kena PPh 23, kalau ada tenaga ahli kena PPh 21. Tapi kalau misalkan pakai rekanan, nah itu baru PPh final dan PPN. Satu lagi Bapak Ibu, ternyata kalau untuk pada saat proses pembangunan, kadang-kadang tuh ada yang terkait dengan si bangunannya sendiri, atau kita ada instalasi, misalkan di komplek kita mau instalasi listrik dan lain-lain. Nah itu beda ya. Kalau nanti dia untuk yang instalasi ada mesin, listrik dan lain-lain itu kenanya PPh 23. Tapi kalau yang terkait langsung dengan pembangunan gedungnya itu nanti kenanya PPh final. Gitu. Jadi dia membedakan antara final dan 23 ya itu ya. Kalau final itu adalah terkait dengan jasa konstruksi pembangunan gedungnya terintegrasi. Misalkan rumah kita ada instalasi listriknya juga. Apakah itu kena PPh 23? Tidak, karena itu termasuk dalam satu rangkaian kita bangun rumah, kenanya PPh final. Berarti Gitu. balik lagi ke kontraknya ya? Benar. Oke, kita next. Kalau ini sama ya, tadi kayak kalau pembuatan unitnya, sebetulnya pajaknya sama seperti tadi pada saat kita bikin PSU. Oke, ini ada sedikit ya Ini untuk materi selanjutnya contekan ya. contekan ya. Jadi untuk tarifnya sekarang dia koma-koma semua, tapi turun ya dari tarif sebelumnya. Nanti kita bahas belakangan ya untuk perubahan tarifnya di PPh jasa konstruksi. Nah, yang ini juga sama Ini sama sama. PPN. Ini pemasaran terakhir ya. Pada saat Bapak Ibu jual, pemasarannya itu kita ngerjain sendiri atau pakai rekanan, sama ya. Kalau pakai rekanan artinya di situ ada unsur PPh 23 jasa mantolar, jasa pemasaran, dan ada PPN-nya. Kalau kita langsung jual sendiri, pada saat kita jual ke konsumen, otomatis kita ada PPh penjualan, PPh pengalian tanah bangunan. Itu panjang, biasa kita singkatnya PPh PHTB atau PPHTB. Jadi beda ya, kalau BPHTB itu kan bea terkait balik nama. Kalau PPHTB itu biasa kita nyebut untuk si pajak penjualan. Jadi pajak penghasilannya ya. Iya. Kalau bea itu atas barangnya. Benar. Yang bayar konsumen. Yang kalau bayar gitu. konsumen. Oke, di sini kalau pemasaran kan kadang-kadang ada yang untuk dijual, ada yang untuk disewa nih. Iya. Kalau untuk disewa itu kenangannya sama PPh final pasal 4 ayat 2, tapi tarifnya 10% dari nilai sewa. Nah itu beda ya. Kalau kita pengalihan tarifnya hanya 2,5%. Tapi kalau kita sewa itu 10%. Misalkan kita punya tower 5 lantai paling bawah dijual, 5 lantai paling atas disewakan. Contohnya seperti itu ya. Yang disewakan nanti kenanya 10%. Yang dijual kenanya 2,5%. Tapi kalau rumah hunian biasa di semuanya dijual, ya artinya kenanya Yang semua yang 2,5%. PPh PHTB tadi. Terakhir adalah ini kalau barang mewah ya. iya. Barang mewah ini tadi kalau misalnya Bapak Ibu ada bikin bangunan yang harga jualnya di atas 30 miliar, itu baru kena PPNBM namanya, tarifnya sebesar 20%. Rasanya kalau di Bengkulu masih belum ada sih. Oke. Rumah mewah, apartemen, kondo dan Townhouse townhouse. yang harganya di atas 30 miliar. Iya. Oke, untuk overview materi pertama Bapak Ibu sudah selesai. Nanti kita akan masuk ke materi kedua. Materi kedua ini adalah tentang tarif PPh final jasa konstruksi. Bapak Ibu tidak perlu cemas
Mungkin kita di sini agak terlalu cepat ya karena kita menyingkat waktu. Kalau nggak sempat dicatat nggak apa-apa, nanti kita materinya akan kita share. Nanti Bapak Ibu silakan dibaca. Yang penting diingat aja overview dari kami. Nanti kan pas baca itu ingat, oh tadi si Bapak ini ngomong apa loh, tadi Mbak Anjar ngomong apa loh, gitu ya.